kita kirimkan lagi 47 triliun untuk dana desa. Kemudian di sektor pertanian, saya kira kita banyak bangun irigasi-irigasi, embung-embung dan waduk-waduk. Saya kira perputaran uang di bawah ini yang kita lihat itu akan semakin membesar karena ada transfer seperti itu. Artinya apa? Bukan transfer uang, tetapi transfer anggaran yang menjadi sebuah hal-hal yang produktif yang berada di desa sehingga ada impact kemana-mana. Upaya mencapai swasembada pangan khususnya 4 komoditas utama beras, gula, jagung, dan kedelai dalam 3 tahun pemerintahan Jokowi. Maksud kami 2 tahun pemerintahan Jokowi Yusuf Kala masih butuh kerja keras sebab hingga tahun kedua nilai impor pangan Indonesia masih terbilang tinggi. Selamat sore pemirsa, kedaulatan pangan merupakan cita-cita besar pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala. Sebagai langkah awal, 3 tahun pertama ditargetkan menjadi swasembada pangan di 4 komoditas, beras, gula, jagung, kedelai. Namun hingga tahun kedua, impor komoditas tersebut ternyata masih tinggi. Apa yang terjadi? Menteri Pertanian Amran Sulaiman akan menjawabnya di Prime Time News. Kami juga akan hadirkan perbincangan rekan Wahyu Wiwoho dengan Presiden Joko Widodo usai headline news pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita langsung mulai bersama saya Afina Malik, inilah Prime Time News selengkapnya. Langkah Presiden Jokowi menetapkan pemerataan harga BBM di Papua dan Papua Barat dinilai sebagai terobosan yang belum pernah dilakukan oleh pemimpin lain sebelumnya. Namun pemerataan harga BBM yang murah ke semua masyarakat Papua tidak mudah dan membutuhkan pengawalan semua pihak. Kebijakan BBM satu harga yang dicanangkan Presiden Joko Widodo di Papua dan Papua Barat mendapat sambutan positif. Pengamat ekonomi Universitas Cendrawasih Ferdinand Risamasu menilai kebijakan satu harga BBM di Papua sebagai kemajuan besar. Ia meyakini turunnya harga BBM di Papua akan berkontribusi signifikan pada turunnya harga-harga kebutuhan hidup lain di tanah Papua. Ferdinand mengapresiasi Presiden Joko Widodo yang telah membuat terobosan dalam upaya pemerataan kesejahteraan di Indonesia. Ini adalah hal yang pertama kali di dalam sistem pemerintahan selama presiden-presiden yang ada. Presiden Jokowi mengambil sebuah keputusan yang sangat berani untuk melihat bagaimana adanya pemerataan di seluruh Indonesia untuk harga BBM. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena memang kita di Papua ini, ya untuk BBM itu kan bukan lagi sesuatu cerita yang mau disembunyikan, terutama untuk saudara-saudara kita yang di pegunungan yang susah akses transportasinya. Namun, merealisasikan pemerataan harga BBM di tanah Papua tidak semudah membalikan telapak tangan. General Manager Pertamina Wilayah Papua dan Maluku Eldi Henry mengungkapkan, meski Pertamina telah mendirikan lembaga penyalur di setiap kabupaten, Pertamina belum sepenuhnya menjamin harga BBM tetap sama hingga ke masyarakat. Eldi menekankan perlunya kerjasama semua pihak untuk menjamin realisasi program ini. Tentu saja Pertamina tidak bisa apa-apa juga, ya kalau memang nanti di lapangannya tidak ada yang mengawasi, ya tidak ada yang mempedulikan, karena nanti bisa saja effort yang besar yang dilakukan oleh Pertamina ini nanti dinikmati oleh orang lain. Nah ini yang harus kita kerjasamakan untuk menjaga, mengawal program ini. Selama bertahun-tahun harga bahan bakar minyak di tanah Papua sangat tinggi hingga berdampak pada tingginya harga kebutuhan masyarakat. Bahkan ada 8 daerah di Papua dan Papua Barat yang masuk dalam zona merah karena harga BBM bisa mencapai Rp60.000 hingga Rp100.000 per liter. Kebijakan BBM satu harga di Papua dan Papua Barat yang diresmikan Presiden pada 18 Oktober di Yahukimo, Papua, menetapkan harga BBM di 2 daerah ini menjadi setara dengan harga nasional.
yaitu Rp6.450 per liter untuk premium dan Rp5.150 per liter untuk solar. Kebijakan ini diharapkan dapat mendukung kegiatan warga dan mendorong perekonomian di tanah Papua. Tim Liputan, Metro TV. Sementara kedaulatan pangan merupakan salah satu fokus pemerintahan Joko Yusuf Kala. Bahkan pemerintah telah menargetkan swasembada pangan untuk 4 komoditas utama, beras, gula, jagung, kedelai dalam 3 tahun sejak Jokowi JK dilantik. Namun hingga tahun kedua, volume impor pangan Indonesia masih terbilang tinggi. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan impor gandum, gula, kedelai, beras, dan susu merupakan impor pangan tertinggi periode Januari hingga Juli 2016. Disusul daging lembu, bawang putih, jagung, garam, terigu, cabai, dan minyak goreng. Yang mengkhawatirkan impor beras periode Januari hingga Juli tahun ini ternyata lebih besar dibandingkan impor beras selama periode 1 tahun di tahun 2015 dan 2014. Sedangkan impor gandum dalam periode 7 bulan pertama tahun ini sudah lebih 70% dibanding impor gandum selama 1 tahun di tahun 2015. Begitu juga dengan impor gula dalam 7 bulan pertama tahun ini sudah hampir 75% dibanding impor sepanjang 2015. Kondisi tersebut membuat peringkat ketahanan pangan Indonesia masih kalah dengan beberapa negara di ASEAN. Menurut data Global Food Security Index, tahun ini Indonesia berada di peringkat 71 dari 113 negara. Sedangkan Vietnam peringkat 57, Thailand peringkat 51, dan Malaysia peringkat 35. Pemirsa, menyeimbangkan antara ketersediaan pangan dengan idealisme swasembada pangan merupakan hal yang tidak mudah. Setelah upaya itu dilakukan selama 2 tahun pemerintahan Jokowi JK, apa yang sudah dicapai? Kita akan langsung menanyakan kepada Menteri Pertanian, Bapak Amran Sulaiman. Selamat malam, Pak Amran. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga bersama kita ada Wakil Ketua Komisi 4, Bapak Firman Subagio. Pak Firman, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ditemani ada pakar ekonomi pertanian Profesor Bustanul Arifin. Prof, selamat malam. Selamat malam, Mbak Fif, makasih. Oke, pertama karena ada Pak Menteri, saya harus tanya ke Pak Menteri dulu ya. Silakan, yang punya hajat. Yang punya hajatnya. Pak Menteri, 2 tahun menjabat sebagai Menteri Pertanian dengan berbagai macam tantangannya. Gimana rasanya, Pak? Ya, lumayan. Lumayan apa ya, Pak? Lumayan capek, lumayan masih bersemangat dan lain-lain? Masih semangat. Masih semangat. Insya Allah. Sejauh ini kalau kita lihat target dari Presiden soal kedaulatan pangan, Pak. Kalau tidak salah, silakan ralat. 3 tahun pertama adalah swasembada pangan, 4-5 tahun adalah swasembada gula, dan kemudian baru swasembada sapi. Ya. Sejauh ini kan masih dalam proses swasembada pangan. Posisi kita Indonesia di mana sih, Pak? Jadi sekarang ini capaian ya, yang telah dicapai sebagaimana arahan Bapak Presiden. Pertama dari regulasi, kemudian infrastruktur, kemudian produksi, kemudian ekspor impor. Yang pertama regulasi. Ada salah satu regulasi yang selama ini menghambat untuk mencapai swasembada pangan. Salah satunya adalah semua sarana produksi seperti benih, pupuk, alsintan itu tender. Alhamdulillah kami menghadap Bapak Presiden minta arahan, ini menjadi penunjukan langsung. Karena anggaran turun di Januari. Kalau tender mundur lagi waktunya. Bukan. Setelah panen baru bisa sarana produksi pemenangnya. tiba di lapangan. Dan ini terjadi di seluruh Indonesia. 70 tahun hal ini terjadi. Sekarang sudah kita rubah perpresnya dan sekarang penunjukan langsung. Kemudian yang kedua, infrastruktur. Tugas kami dan selalu kita dengar Bapak Presiden memberikan tugas kami menyelesaikan irigasi tersier. 3 juta hektar, 1 juta 1 tahun berturut-turut. Alhamdulillah dengan kerja keras kita semua selesai dalam waktu 1 tahun lebih. 3 juta 80 ribu hektar sudah selesai sampai dengan hari ini. Kemudian infrastruktur lainnya, alsintan naik 2000% dibanding tahun sebelumnya. Apa tujuan alsintan ini? Ini menekan biaya produksi. Seperti combine harvester. Dulu biayanya 2 juta per hektar. Panen, tanam. Sekarang hanya 1 juta. 50% kita pangkas. Dan ini bisa dicapai, swasembada ini bisa dicapai kalau
pertanian modern dengan mekanisasi. Kemudian ekspor impor. Kami ralat sedikit, target Bapak Presiden kepada kami ditargetkan adalah padi, jagung, kedelai. Gula termasuk situ Pak? Berikutnya. Berikutnya. 3 yang diberikan. Kemudian padi, beras. Produksi kita aram 2 minggu lalu naik 79 juta ton. Ini tertinggi selama 10 tahun. 79 ton. Kemudian stok kita sekarang ada 2 juta ton. Cukup untuk sampai dengan bulan Juni. Dan kita jangan lupa, pernah ada El Nino, ada La Nina. Tahun pertama ada El Nino, tahun kedua ada La Nina. Dan kita harus membandingkan data apple to apple. 97 kita impor 5 juta ton. 98 kita impor 7 juta ton. El Nino, La Nina. Berarti 12 juta ton. Tahun 2015 kita impor 1 juta ton. Penduduknya 252 juta. Di 97 penduduknya 202 juta. Selisih 50 juta. Kalau kita interpolasi, harusnya kita impor 15 juta. Jadi tahun pertama berhadapan El Nino, tahun kedua berhadapan La Nina. Kalau ini kita tidak ada upaya khusus, pasti impornya kurang lebih 15 juta ton untuk beras. Oke, itu baru pertanyaan nih Pak Menteri. Dan kami lanjutkan, jagung hari ini impornya turun 60%. Itu sangat ekstrim. Turun 60%. Kemudian bawang tidak impor lagi. Kita bahkan sudah ekspor. Surplus. Malah harus bawang diekspor. sudah ekspor. Kemudian jagung sudah turun, beras insya Allah tidak impor ini tahun karena stok kita cukup. Jadi itulah capaian 2 tahun. 2 tahun. Oke, itu capaian 2 tahun. Tapi kemudian juga bagaimana menjelaskan ke masyarakat, tapi kenapa masih terus impor? Bagaimana dengan kemudian masa depan kesejahteraan petani? Kita lanjutkan sesaat lagi. Saya yakin juga ada Pak Firman dan Pak Bustanul, saya minta tanggapannya. Kita lanjutkan pemirsa sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Prime Time News.